Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Pertemuan yang lalu sampai macam-macam air, betul ya? Nah, baik. Kita tambahkan tentang air. Kita ulang sedikit. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ada air itu tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Ada air itu yang suci tetapi makruh bila digunakan, yakni air musammas, air yang terkena matahari atau air yang dipanaskan. Itu bisa digunakan untuk bersuci tapi berhukum makruh. Ada lagi air tohir ghairu mutahhir, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ada yang namanya mustakmal, ada yang namanya mutaghayyir, air begitu gitu. Yang keempat namanya air mutanajis, air yang suci tetapi terkena najis, ini tidak bisa digunakan. Ini mengulang keterangan yang lalu. Adapun air manakala kita bersuci tanpa menggunakan pancuran atau kran, maka air itu disyaratkan harus memenuhi minimal 2 kula. Tidak panjangan wudhu dengan ngobok, itu air disyaratkan minimalnya 2 kula. 2 kula itu menurut qaul Iraqi. Jadi begini, jadi fikih itu selalu terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ya karena ukurannya berbeda-beda. Contoh zakat itu ukurannya itu kan 4 kali 2 telapak tangan. Dan pertanyaannya telapak tangan itu sopo? Kira-kira orang Indonesia kalau orang Arab gede sopo? Sehingga ketika itu dialihkan menjadi ukuran kilogram, menjadi berbeda, dan itu biasa. Menurut qaul Iraqi, 2 kulah itu adalah 63,4 cm pada tiap sisi, panjang, lebar, ketinggian. Menurut qaul Imam Rafi'i, 56,1 cm, panjang, lebar, ketinggian. Menurut Imam Nawawi 55,9 cm. Menurut qaul yang paling disepakati, pendapat yang paling kuat, 58 cm pada setiap sisi. Jadi amannya itu 60 cm, itu aman sudah. Tetapi kalau kita gunakan, bila itu hanya sebesar 2 kula, dikhawatirkan airnya berkurang. Dikhawatirkan berkurang. Ibarat dikobok, dicibuk, berkurang. Maka menjadi air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Maka harus lebih dari 2 kula. Itu untuk angka aman. Begitu. Jadi penggunaan air untuk bersuci manakala tidak menggunakan pancuran disyaratkan harus lebih dari 2 kula. Dan sekarang kita lanjutkan kajian tentang najis. Najis menurut pemahaman bahasa itu sesuatu yang menjijikkan. Terjemahnya begitu. Adapun menurut istilah pemahamannya, sesuatu yang menjadikan tercegahnya kesucian seseorang
atau tercegahnya sahnya melakukan sholat yang sekiranya syarat tidak mendapatkan rukhsah atau tidak ada toleransi, itu disebut dengan najis. Adapun pendapat Imam Nawawi macam-macam hadis ini, antara lain satu, air kencing, sudah jelas ini. Walaupun air kencingnya sendiri itu tetap dihukumi najis. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan kebanyakan orang itu mendapatkan siksa kubur karena tidak berhati-hati urusan najis air kencing ini. Jadi ya sholatnya rutin, posone rutin, baca Quran rutin, sedekah rutin, tapi kena siksa kubur. Ternyata tidak berhati-hati urusan barang najis. Itu asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Suatu ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan sampai di sebuah tempat, ternyata ada komplek pekuburan. Rasulullah mengambil pelepah kurma dan ditaruh di atas kuburan ini. Kemudian Rasulullah menyatakan orang ini sedang mendapat siksa kubur karena tidak hati-hati tentang urusan najis. Jadi harus hati-hati. Jangan buang air kecil, hati-hati. So nanti pakaiannya terkena air najis. Yang kedua adalah madhi. Madhi itu sesuatu yang keluar dari kubul. Ngerti kubul nih? Kubul itu kemaluan. Sesuatu yang keluar dari kubul selain air kencing. Selain air kencing, tetapi bukan pula sperma. Itu juga kategori najis. Ini cara gampangan ini panjenengan capek. Jadi biasanya kalau capek itu kemudian keluar sesuatu dari kemaluan, itu berhukum najis. Justru kalau sperma tidak najis. Ini harus diketahui, tidak najis. Sudah. Yang keempat tinja itu ketika kita BAB, buang air besar, itu sudah jelas. Selanjutnya adalah anjing dan babi. Ini najis. Jadi panjenengan bersentuhan dengan catatan dalam kondisi basah, itu menjadi, bahkan ini najis mughalladhah, najis yang besar. Najis yang besar. Baik itu air liurnya, baik itu air kencingnya, atau dalam keadaan basah tersentuh, itu sudah kategori mughalladhah. Selanjutnya nanah. Jadi kalau kita sakit kemudian ada luka dan bernanah, ketika itu keluar, nanah itu keluar, maka kita terkena sesuatu yang najis. Jadi harus berwudu kembali. Bila tidak keluar maka tidak dihukumi najis. Ini harus tahu kita. Panjangan luka dan terjadi nanah, selama barang itu keluar maka menjadi najis. Sudah. Kemudian cairan yang memabukkan. Cairan yang memabukkan itu najis walaupun kita tidak minum. Kalau minum jelas haram. Kita terciprat, itu maka menjadi najis. Baik tubuh kita ataupun pakaian kita, maka itu namanya terkena barang najis. Maka harus disucikan. Bila pakaian kita yang terkena, maka tidak sah, tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Contohnya begitu. Sudah. Selanjutnya sesuatu yang keluar dari perut. Contohnya muntah. Itu najis. Itu adalah najis. Atau air liur yang keluar dari perut. Jadi air ludah dan air liur itu berbeda. Jadi panjenengan kok tidur ngiler, itu najis. Karena air liur itu berasal dari perut. Tapi bila kita meludah, ludah itu tidak dari perut. Itu bedanya di situ. Bedanya di
makanya baunya kan berbeda. Sampai tahu ngambu nih. Nah ilmu dewi apa-apa, nah ilmu wong liya ya aja nganti lah. Berbeda baunya, betul kan? Jadi air ludah dan air liur itu berbeda. Karena air liur itu dari dalam, sehingga ketika itu keluar menjadi sesuatu yang najis. Tapi kalau air ludah tidak, kelenjarnya juga berbeda. Selanjutnya, bangkai. Selain bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang atau sejenis belalang itu najis. Ya. Bangkainya burung najis. Ya. Nah, bangkainya manusia malah tidak najis. Bangkai ikan juga tidak najis. Bangkai belalang atau yang sejenisnya. Contohnya apa? Jangkrik, yang sejenis. Nah, maka itu tidak dihukumi najis. Selanjutnya, darah. Darah itu najis, walaupun darahnya sendiri. Walaupun darahnya sendiri, kecuali keluarnya darahnya sendiri atau darah orang lain yang menempel pada tubuh kita atau pakaian kita itu dalam jumlah yang sedikit, maka itu dihukumi dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Panjenengan kok berbekam, maka keluarnya darah kan banyak itu. Nah, itu dihukumi najis. Jadi wudhu berbekam, kemudian sholat itu tidak sah sholatnya, harus berwudhu kembali karena terkena darah yang cukup banyak. Yang selanjutnya, asap dari sesuatu yang najis. Nah ini yang paling sulit ini, asap dari sesuatu yang najis. Panjenengan ngobong bangkainya burung, contohnya begitu nih. Apabila kita terkena asapnya, maka kita terkena najis. Ini paling sulit ini. Jadi asap dari sesuatu yang najis. Sudah. Sampai sini barangkali ada pertanyaan sebelum kita berkembang ke yang lain. Jadi ini macam-macamnya najis. Ada yang berupa darah, ada yang air seni, ada air liur dan lain sebagainya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan sebelum kita menginjak pembahasan berikutnya. Ada? Lanjut ya. Kemudian tingkatan najis. Najis itu juga bertingkat. Yang pertama ada najis namanya mukhafafah. Mukhafafah itu ringan. Contoh, air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun atau hanya minum ASI saja. Hanya minum ASI saja. Panjenengan gendong anak ini diuyui. Itu najis, tapi mukhafafah. Cara menghilangkannya cukup diciprati air saja. Cukup diciprati air saja. Tidak perlu dicuci. Karena mukhafafah. Jadi bayi yang tidak kemasukan makanan apapun kecuali ASI saja. Nah umur setahun sampai tulang gedang itu najis, itu bukan mukhafafah itu najis mutawasitoh, najis yang tengah. Ini biasanya yang sering begini yang sudah punya anak itu. Jadi menyikapi punya anak kok diuyui, nah itu harus tahu kita. Sudah sampai usia 2 tahun. Dan masih konsumsi ASI saja. Bila sudah makan yang lain, maka tidak lagi dihukumi mukhafafah. Tingkatan yang kedua, najis mutawasitoh, tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah itu ya air kencing, kena bangkai dan lain sebagainya. Cara menghilangkan najis yang tengah-tengah ini adalah dihilangkan dulu ainiyahnya. Ainiyahnya itu sesuatu yang tampak atau sesuatu yang bau. Dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan, kemudian disiram. Jadi menghilangkan najis yang ainiyah itu langkah pertama. Setelah hilang, itu belum disucikan namanya. Baru dibilas dengan air, itu baru namanya disucikan. Caranya begitu.
Adapun yang ketiga itu mughalladzah, najis kelas berat. Ini udah jelas lah, anjing dan babi. Ini caranya dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Ini harus 7 kali. Debu pertama boleh, debu di pertengahan boleh, debu di akhir juga boleh, itu sama saja. Jadi sudah. Ini adalah tingkatan najis. Adapun najis yang dimakfu itu dimaafkan. Ada kalanya dimakfu pada pakaian ataupun pada air. Contohnya najis yang tidak terlihat, seperti cipratan air. Panjangan udan-udan budal Jumatan, jalannya itu banyak kubangan air, terus kecipratan, ini dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan, ini tidak menjadi soal ya. Itu dimakfu, jadi tidak ada masalah. Walaupun kubangan air itu dimungkinkan di situ ada najis ya. Dimungkinkan ya. Itu hukumnya tetap dimakfu. Yang kedua, dimakfu pada pakaian saja, tidak pada air. Contohnya darah yang sedikit. Panjenengan ngrungokne khutbah Jumat, pakaiannya dihinggapi nyamuk, diceblek, ada darahnya, juga ada bangkai nyamuk. Ini dimakfu karena darah nyamuk itu sedikit. Yang ketiga, dimakfu pada air saja, tetapi tidak pada pakaian. Contohnya apa? Bila air kemasukan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, tidak keluar darahnya, tidak mengalir darahnya, maka itu dimakfu pada air saja. Apa binatang yang tidak mengalir darahnya? Apa? Contohnya apa? Binatang yang tidak mengalir darahnya. Contohnya apa? Nyamuk. Nah, ini dimakfu. Oh, boleh. Dan sejenisnya yang kecil-kecil itu kan tidak mengalir darahnya. Maka bila itu masuk ke kamar mandi kita, mati, maka itu dimakfu airnya. Walaupun kemasukan sesuatu yang najis. Karena bangkai ini sapi mlebu jeding, nah itu beda urusan. Itu tidak dimakfu lagi. Contohnya seperti itu. Sudah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Tingkatan najis dan beberapa najis yang dimakfu. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan najis yang pertama tadi yang ringan Pak Ustaz. Apabila itu najis yang anak kecil bayi yang hanya mengkonsumsi ASI, tapi pakaian kita itu yang terkena najis itu kan hanya diciprati Mas, tapi masih berbau dan berwarna, bagaimana hukumnya? Apa masih tidak masalah? Jadi kadang itu air sen itu kan mesti beda baunya, pastilah, pasti beda. Jadi panjenengan gendong anak yang belum konsumsi apapun kecuali ASI sampai dengan usia 2 tahun, kok terus pipis, ngompol, bau, cukup diciprati saja, walaupun masih bau, itu sudah dianggap suci karena mukhafafah, najis yang ringan. Jadi walaupun masih bau tidak apa-apa. Jadi sesuatu yang bau itu belum tentu najis. Sesuatu yang bau belum tentu najis. Tapi nek putrane jenengan wis mangan sembarang kalir ya tidak lagi mukhafafah, itu sudah. Nah, contohnya begitu. Ada yang lain mungkin? Ini penting sebenarnya. Termasuk hati-hati dari cipratan itu panjenengan masuk kamar mandi. Jadi kita itu kan disunahkan kalau pipis itu duduk, betul ya? Kenapa?
supaya kemungkinan najisnya nggak kemana-mana. Tapi nek pipis karo ngadeg cipratan itu bisa kemana mana, betul kan? Sing biasanya pipis ngadeg itu lanang apa wedok gitu. Padha gak jujur kabeh, sing mana ngomong wedok ngomong lanang. Tidak mesti itu, tidak mesti. Jadi contohnya seperti itu. Jadi saya beberapa kali masuk kamar mandi, di kamar mandinya masjid itu, lubang pengeluarannya itu berada di dekat pintu masuk. Itu juga masalah itu, karena air itu akan mengalir ke arah pintu masuk. Nanti kalau kita keluar mesti melewati situ, dan itu dikhawatirkan ada campuran najis. Jadi membangun tempat kamar mandi pun itu hendaknya diatur. Di lubang pengeluarannya itu hendaknya tidak mengarah ke pintu keluarnya, karena dikhawatirkan nanti nggak terserap habis keluar di situ. Jadi kalau kita melangkah keluar terkena air seni kita sendiri kan begitu. Nah, itu namanya hati-hati. Gitu. Baik, ada yang lain atau kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita terangkan tentang hadas. Ada najis, ada hadas. Hadas itu, hadis, hadisan itu dalam makna bahasa artinya sama. Sesuatu yang baru. Jadi kalau orang Arab itu namanya diajak makan. Kita ketemu kawan orang Arab itu, kemudian diajak makan sarapan. Hayya bina ta'asha, ayo kita sarapan. Kalau orang itu sudah makan, dia mengatakan kholas hadisan, artinya baru saja. Jadi hadis itu artinya sesuatu yang baru, hadas. Adapun makna istilah adalah sesuatu yang menjadikan anggota tubuh kita tercegah untuk melakukan sholat. Jadi makna bahasa dan makna istilah itu berbeda. Bila hadasan itu dalam perspektif urusan bersuci, maka artinya tercegahnya kita melakukan sholat. Jadi beda-beda. Sudah. Adapun hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil. Bila kita berhadas maka kita tidak diperkenankan untuk sholat dan lain sebagainya. Contohnya hadas kecil itu adalah keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur selain sperma. Keluar madi, keluar wadi, keluar air seni, keluar kotoran tinja, maka itu disebut hadas kecil. Yang kedua, hilangnya akal, baik itu disebabkan oleh tidur, mabuk, gila, epilepsi, pingsan, maka itu berhadas namanya. Sehingga seandainya dia bangun dari tidurnya kemudian sholat, maka tidak diperkenankan. Ini paling banyak ketika Jumatan. Menjadi sholat Jumat oleh khutbah itu karo, kecuali duduknya dalam keadaan pantat yang tidak berubah, itu tidak membatalkan. Contoh, duduknya begini, tertidur, begitu iqomah bangun, kemudian berdiri melakukan sholat, itu tidak batal. Tapi kalau sampai posisi pantatnya berubah, contoh, tidur dalam keadaan duduk mendengarkan khutbah Jumat, saking ngantuk begini, bergerak dia, sehingga posisi pantatnya berubah, ini membatalkan wudhu. Jadi bedanya sedikit, tapi hasilnya berbeda jauh. Demikian pula orang yang pingsan, berwudhu harus sholat semaput, walaupun 1-2 menit, begitu sadar maka dia harus berwudhu lagi, karena itu disebut berhadas. Epilepsi,
mabuk apa meneh kan gitu kan. Nah, jadi orang yang hilang akal itu berarti dia berhadas. Sudah. Yang ketiga, bersentuhan kulit secara langsung antara pria dan wanita pada usia yang umumnya menimbulkan syahwat. Pada usia yang umumnya menimbulkan syahwat, itu membatalkan. Bersentuhan langsung antara pria dan wanita. Aku nyenggol kelambi ini, batal nggak? Tidak batal karena tidak secara langsung. Aku gak nyenggol kulit, nyenggol rambutnya, batal nggak? Tidak batal karena bukan kulit. Demikian pula bersentuhan pria dan wanita pada usia yang umumnya tidak menimbulkan syahwat. Anake koncone sampean contoh, dia masih TK, terus salaman, ini tidak membatalkan. Kok ono wong gede terus sahabat karo bocah TK kan kebacut gitu loh maksudnya ini. Nah, itu namanya kebacut. Jadi pada usia yang umumnya tidak menimbulkan syahwat. Nah, kira-kira menimbulkan syahwat itu usia berapa? Usia berapa? Standarnya itu kalau sudah balik, itu standar umumnya. Standar itu yang membatalkan. Sudah. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur milik sendiri atau orang lain, baik hidup atau mati, baik laki atau perempuan, dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung. Kubul itu kemaluan, dubur itu bagian belakang. Baik menyentuh punyanya sendiri atau kayak wong liya, kok kurang gawenan kayak wong liya dijagal barang. Itu membatalkan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Itu panjenengan kok bareng ngedusi mayit, kan harus merata memang itu. Walaupun sesama laki-lakinya tetap membatalkan. Dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung. Telapak tangan bagian dalam itu ukurannya begini. Nah, yang bersentuhan ini yang bagian dalam. Contoh panjenengan gawe katok, tanpa sengaja menyentuh, tersentuh sebagian sini, ini tidak membatalkan. Tapi kalau bagian yang dalam ini ukurannya begini, itu yang membatalkan. Nah, jadi ini harus kita ketahui. Masih otak dewi, niku yo batal. Apa mana tak wong liya. Baik itu besar atau kecil. Tulisan kitabnya begitu loh, enggak saya rubah itu. Nah, jadi tidak ada beda. Jadi tak wong gede, tak wong cilik, itu padha. Itu membatalkan. Itu membatalkan. Sudah. Adapun orang yang terkena hadas kecil, maka diharamkan atasnya satu, melakukan sholat, tidak boleh, harus berwudu dulu. Dua, melakukan tawaf di Ka'bah, itu diwajibkan untuk suci, betul ya? Gimana ya? Saya masih sering menemukan kejadian ketika tawaf itu kurang berhati-hati. Saya itu setahun sekali mesti ke sana. Biasanya bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi jamaah itu biasanya ada beberapa hal yang kurang hati-hati, yang bisa sampai jatuh pada batalnya tawaf. Saya kasih contoh. Ketika kita tawaf itu biasanya gimbal sandalnya dibawa, ditaruh tas, terus dibikin gini, terus dia bertawaf. Bila sandal ini terkena najis, itu namanya hamlatun najasah. Hamlatun najasah itu gimbal barang najis, maka itu wajib padanya membayar dam. Kalau nggak bayar dam itu tidak sah tawaf. Itu banyak sekali kejadian.
Sedangkan kalau sandal itu kita parkir di luar masjid, lah mlebune karo metune siji, pasti bingung nanti. Pasti bingung. Jadi contohnya begitu. Contohnya seperti itu. Jadi kebetulan kami setiap musim haji mesti diminta bantuan untuk menyampaikan materi tentang fikih haji, fikih haji. Jadi banyak hal-hal yang para jamaah itu kurang hati-hati. Ya, sudah. Jadi bagi orang yang terkena hadas, satu, tidak diperkenakan sholat, dua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran tidak boleh. Tidak boleh. Menyentuh saja tidak boleh. Karena Al-Quran itu mesti ada tulisannya, la yamassuhu illal mutahharun. Itu ayat itu. Jangan menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Itu ayat. Kemudian menyentuh sampulnya mushaf ketika bersambung. Sampulnya saja itu bila kita menyentuh dan sampulnya itu bersambung dengan mushaf, itu tidak diperkenankan. Menyentuh tempat mushaf ketika mushaf di dalamnya, itu juga tidak diperkenankan. Ini ada kotak Quran ditaruh di dalamnya, kita menyentuh kotaknya saja tidak diperkenankan. Sampai begitu, sampai seperti itu. Khusus Al-Quran, khusus mushaf. Kalau Quran dan terjemahannya itu bukan disebut mushaf, jadi boleh walaupun tidak dalam keadaan suci, boleh memegang. Jadi beda nih. Jadi yang disebut mushaf itu adalah Quran orisinil tanpa terjemahan. Kalau sudah dengan terjemahan tidak lagi disebut mushaf. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Hadas kecil ini masih tentang hadas kecil. Kalau nanti seandainya nanti diangan-angan dulu pertemuan berikutnya ditanyakan juga. Kadang itu mungkin belum sempat kepikir. Baik, kita lanjutkan hadas besar. Jadi hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas besar itu antara lain, pertama, bertemunya kelamin pria dan wanita. Ketemu tok. Masih gak nyopo. Ketemu tok, itu sudah termasuk hadas besar. Bertemu saja, itu termasuk hadas besar. Yang kedua, keluarnya sperma. Mestinya panjenengan sudah paham lah, Jadi bertemu saja dengan keluar sperma itu berbeda. Itu sudah hadas besar, maka wajib mandi besar. Sudah. Yang ketiga, keluarnya darah haid bagi perempuan. Jelas? Maka ini sebenarnya penting. Jadi kepala rumah tangga itu kan bapak-bapak. Jadi kalau sampai bujuni itu nggak paham tentang cara bersuci ketika udur, ketika haid, itu sukses digisap kepala keluarga dulu. Dan ditanya Allah kepala keluarga, piye tanggung jawabmu kok sampai bujumu seperti? Saya kasih contoh kasus. Ada duhur jam 11:30. Istrinya jenengan saya ubah-ubah sehingga belum sholat duhur. Selesai mencuci jam 12:30. Tiba-tiba udur. Haid jam 12:30. Berarti istrinya panjenengan ini punya hutang sholat duhur. Betul kan? Karena sudah masuk waktu. Umumnya ini tidak digantikan sholat duhur. Umumnya kan begitu. Ini nanti yang tanggung jawab kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Nah, contohnya seperti itu. Belum nanti tanda-tanda suci, tanda-tanda telah suci, karena itu ada ilmunya sendiri tentang itu. Ada ilmunya sendiri. Jadi suatu ketika ini jamaah pengajian di wilayah Gunung Anyar itu, jamaah ibu-ibu minta ngaji tentang ada kitab namanya Risalatul Mahid
tentang haid khusus satu kitab. Saya diminta ngaji, terus saya menolak, gak pantas ngaji lanang. Akhirnya anak saya yang saya suruh ngajar. Itu detail, dan itu harus tahu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, tidak mengqadha sholat, gak nyawuri sholat. Contohnya tadi. Demikian pula batas sucinya kapan kita harus tahu. Jangan sampai sudah suci ternyata masih belum sholat. Kan ada banyak macam darah. Nah, ini darah penyakit atau darah haid, harus tahu. Ternyata itu darah penyakit, gak sholat, kan itu akhirnya menjadi dosa. Nah, jawabannya seperti sudah. Selanjutnya keluarnya darah nifas. Dari, nah, ini maka harus mandi besar. Selanjutnya melahirkan. Jadi seorang ibu kalau melahirkan, melahirkan anak, itu maka dia harus mandi besar dulu. Harus mandi besar dulu untuk bisa sah melakukan sholat. Kemudian yang terakhir mati. Wong mati ya butuh mandi besar. Karena dia tidak bisa mandi sendiri. Waktu sendiri karena aneh, maka dimandikan orang lain. Nah, mandi besar itu ya seluruh tubuh harus disiram air. Adapun diharamkan atas orang yang terkena hadas besar: 1. Sholat, 2. Tawaf, menyentuh, membawa mushaf dan yang bersambung dengan mushaf. Selanjutnya berdiam diri di dalam masjid. Bagi orang hadas besar tidak boleh. Waktu masjid terawih, membaca Al-Quran tidak boleh bagi orang yang hadas besar. Jadi hati-hati di sini. Jadi, kalau orang berhadas besar itu justru harus lebih hati-hati. Adapun untuk wanita yang haid atau nifas, diharamkan atasnya sholat, tawaf, menyentuh, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, puasa tidak boleh, diharamkan ini. Kemudian talak. Jadi wong lanang ngedukne talak ketika istri sedang udzur, maka talaknya tidak sah. Kemudian melewati halaman masjid bila sekiranya dikhawatirkan ada tetesan darah, ini diharamkan juga. Jadi ketika udzur sebaiknya agak menjauh dari masjid. Sudah, sampai sini barangkali ada pertanyaan? Banyak ternyata ini. Loh, barangkali ada pertanyaan? Banyak, Pak. Ya, silakan. Mana ini? Oh, ibu-ibu belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan beberapa rombongan, ini sepertinya Pak pertanyaannya. Yang pertama adalah mengenai yang ini muwalato ya Pak, najis muwalato. Misalkan ini adalah tadi disebutkan babi atau guguk gitu ya Pak ya. Ini pengalaman pribadi, tapi pada waktu itu saya masih kecil, berada di saudara yang kebetulan di Bali. Kemudian waktu jalan-jalan bermain dengan teman-teman, di depan saya itu ada anjing, tapi semuanya dalam keadaan kering. Karena saya takut dengan anjing di depan saya, kemudian saya lari otomatis ke belakang. Ternyata di belakang ini saya tertutup dengan babi. Nah, terus untuk pensuciannya, ini seingat saya itu kan harus 7 kali ya Pak ya. Kemudian salah satunya itu adalah lebu ya, bukan debu. Lebu, kalau lebu itu yang sepengetahuan saya adalah tanah yang seperti lempung atau yang agak berwarna kuning, maaf kalau salah, yang agak sulit ditemukan di perkotaan. Jadi kan di dalam sungai atau di mana gitu ya Pak ya. Nah kalau di perkotaan ini bagaimana jika kesulitan mendapatkan yang lebu tadi Pak? Terus yang kedua adalah mengenai
yang membatalkan wudhu tadi. Misalkan kita punya keponakan yang tadi barometernya adalah sudah balik, tapi misalkan kita punya ponakan tapi yang masih kelas 1 tapi sudah hitam, apakah ini kalau kita tersentuh misalkan berangkat Jumatan kita dia itu salaman gitu Pak, nah ini membatalkan atau bagaimana? Nah terus yang ketiga adalah pada waktu tidur tadi dicontohkan adalah sholat Jumat dengan duduk, kalau duduknya tidak bergeser tidak membatalkan. Misalkan kita pada waktu sholat maghrib kemudian kita ini menunggu sholat isya, nggak terasa kita ini rebahan entah 5 atau 10 menit, tapi kita tahu kalau kita itu adalah nggak bergeser tapi rebahan bukan duduk. Nah ini bagaimana? Terus yang terakhir adalah tawaf Pak, tempat tawaf ini biasanya kan berjubel ya Pak, dengan tidak sengaja kita ini bersentuhan sesama kulit dengan lawan jenis kita pada waktu tawaf. Nah ini apakah membatalkan harus wudhu ataukah bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi terkena najis mughaladhah, dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan, kalau terjemah kitab memang lebu gitu ya. Nah, lebu itu begini, jadi lebu itu yang digunakan untuk tayamum, yang digunakan untuk tayamum. Jadi debu dan pasir itu kan berbeda. Ini debu itu sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang lebih halus. Untuk mendapatkannya bagaimana? Sebenarnya tidak sulit. Ambil saja pasir, karena di dalam pasir itu pasti ada debu. Tapi dengan catatan yang kering, jangan yang basah. Sama dengan orang tayamum, sama. Jadi debu yang digunakan, lebu yang digunakan itu sama dengan orang yang tayamum. Jadi sama. Jadi menggunakan pasir yang halus itu boleh karena pasti ada debunya di situ. Satu itu. Yang kedua, apa mau yang saya ingat dulu, tawaf. Bagaimana tawaf berjubel bersentuhan lawan jenis. Jadi yang kami katakan, jadi kami sering diminta oleh beberapa kawan di di kementerian, di dinas Departemen Agama untuk menerangkan tentang intiqalul madhab fil hajj, berpindahnya madhab ketika melakukan ibadah haji. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i bersentuhan lawan jenis itu batal, tapi ada beberapa madhab yang tidak batal. Contohnya madhabnya Imam Abu Hanifah. Kita nggak bersentuhan ketika tawaf itu nggak bisa. Apa mereka kena rombongan Turki, waduh terus nggak ada rating gitu, pokoknya torak terus kan gitu. Itu mesti bersentuhan. Kalau yang bersentuhan itu insya Allah bukan tangan. Kalau tangan kita bisa jaga, kaki kan berjubel. Itu caranya, solusinya kita intikal, berbeda. Itu cara paling mudah. Seperti halnya panjenengan sholat di atas pesawat tayamum, itu kan harus dengan menggunakan lebu. Kan tidak ada. Jadi kami pernah melihat ada rombongan itu ketika masuk waktu sholat itu sandalnya dilepas, kemudian tangannya ditempel di sandalnya dibalik, ditempelnya sandal digunakan untuk itu aneh-aneh. Nah, sandalnya najis kan najis malah roto kan begitu kan. Jadi nggak begitu caranya. Caranya bagaimana? Intikal, berpindah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, semua barang yang keluar dari bumi itu bisa digunakan untuk termasuk joki pesawat. Boleh. Jadi caranya intikal, berpindah. Dan itu banyak sekali. Sudah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menunggu sholat isya rebahan. Jadi disyaratkan orang yang tidak batal rebahan, tapi kalau tidak tidur itu tidak membatalkan. Tapi kalau sampai tidur jelas batal. Maksudnya sleep? Ya bodoh aja. Aku turunnya mau sakit depan.
sakit depan tok tapi sajam ya mesti yang sakit depan terus gak melek meneng kan begitu. Itu sama, itu dihukumi tidur. Jadi sebaiknya kalau ngantuk ya berusaha duduk. Nah iso senden wae biar gak berubah, biar duduknya tidak berubah. Oke. Jadi begitu. Yang keempat apa tadi? Yang keponakan. Oh, keponakan. Apa? Oke. Keponakan sudah khitan tapi belum balik. Apakah itu membatalkan? Tidak. Jadi ukurannya balik. Jadi panjenengan dari ponakan cilik TK wis khitan, kemudian ajak salaman, apakah itu membatalkan? Tidak membatalkan. Jadi ukurannya adalah balik. Baliknya perempuan dan laki itu beda enggak? Beda nomor. Beda, usianya beda. Dia lebih awal perempuan biasanya SD sebalik. Kalau laki belum. Kalau laki biasanya SMP baru. Ya, jadi tidak batal. Pak, satu lagi kanjeng ini Pak. Pada waktu tawaf yang telah disebutkan Ustaz tadi mengenai sandal itu, meskipun itu sandalnya dimasukkan dalam kresek, dibuntel bagus, kemudian dimasukkan tas lagi, itu tetap ya Pak ya? Itu namanya hamlat. Tetap gembol najis karena di bawah. Solusinya mudah sekali. Jadi ketika mau masuk masjid sandalnya dipakai. Sudah dilihat selama tidak tampak pasti. Nah, di sana misalnya telahnya doro, hanya itu lah, karena di sana sudah itu tidak menjadi hamlatun najasa. Mudah, tapi tidak dilakukan gitu. Jadi diketrok gitu aja Pak ya. Selama ini tidak dibawa tawaf itu. Selama tidak tampak jelas di situ ada najisnya, dilihat, masukkan. Solusinya begini. Jadi banyak pelanggaran orang tua itu banyak. Masuk di hijir itu kekal tembok hijir itu batal kok. Batal ini. Jadi tidak boleh, ketika tawaf itu tidak boleh. Yang paling banyak lagi ketika tawaf selfie. Selfie amain ganti jamaahnya dipoto. Berbaliknya bahu. Ini membatalkan tawaf. Jadi bahu sebelah kiri harus tetap sejajar dengan Ka'bah. Itu buahnya saya akhirnya rombongan kata nih, akhirnya dia maju berbalik badan, melaku mundur, nyoteng, konco-konco, batal itu banyak terjadi, buahnya sekali. Jadi karena akibat tidak pembekalannya sih kurang bagus lah. Dengan yang kepingin mau bekali pulang ya tapi ya. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Maaf ya teman-teman. Pada waktu ini Pak berangkat ke waktu ke Mekah mau sholat ya, kemudian dalam perjalanan ke Ka'bahnya atau masjidnya itu baju kita terkena najis, kan di sana banyak burung merpati ya Pak. Nah itu kejatuhan najisnya, apakah itu cukup dibersihkan atau kita harus wudhu lagi gitu? Iya, jadi kalau hanya baju kita yang kena, maka harus ganti baju, bajunya harus disucikan. Kalau sampai tubuh kita basah, merembes, maka badan kita juga harus dibinasakan. Harus diganti berarti, misalkan kerudungnya itu terkena gitu harus diganti. Nggak bisa dibasuh gitu aja Pak? Nggak bisa. Ya bisa sebenarnya, kan nyokot dulu muteles digawe kan begitu kan? Ya maksudnya dikasih air kemudian dibasuh-basuh. Ainiyahnya masih ada biasanya. Ainiyah itu tampak. Makanya kerudungnya warna putih, kena telek dorong menjadi coklat. Nah, coklatnya itu menjadi masalah dan masih bau biasanya. Jadi sebaiknya ganti. Dan memang itu masalah. Masjidil Haram itu di dalam masjidnya sendiri. Menurut saya itu buahnya kotoran burung dara, jadi harus hati-hati. Saya sendiri beberapa kali sholat di situ, harus sujud, pas mulai sujudan itu telak itu, wah tadi orang ngomong sujud karo ninggali telak barang. Jadi memang begitu kondisinya. Ampun, matur nuwun Pak. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.